Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, seperti yang saya janjikan tadi, setelah kalian menyimak sekilas materi bab 1 dari saya, kita akan membahas latihan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Ada 25 soal. Yang pertama, langsung saja kita bahas mengenai asal kata dari geografi. Itu berasal dari bahasa Yunani. Berarti jawabannya C. Kemudian yang kedua, pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam itu merupakan pendapat dari seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia. Dan yang ketiga, tokoh pertama kali memperkenalkan istilah geografi adalah siapa? Eratosthenes ya, yang E. Kemudian nomor 4, awal pengetahuan geografi dikenal manusia dimulai ketika manusia bepergian ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang B. Yang kelima, berikut ini adalah geograf dari bangsa Yunani kuno kecuali Karl Richter ya, kecuali Karl Richter. Nomor 6, penentuan letak absolut suatu tempat dilakukan dengan letaknya berdasarkan lintang dan bujur. Nomor 7, ini hampir sama dengan soal nomor 6. Kota N terletak pada koordinat 9 derajat sekian sampai bujur sekian. Itu merupakan lokasi absolut atau lokasi tetap. Nomor 8. Berdasarkan konsep itu, penduduk cenderung menempati wilayah memiliki cadangan air dengan topografi datar, memiliki kecenderungan mengelompok. Berarti mengelompok pada wilayah yang bertopografi datar atau memiliki banyak cadangan air. Itu konsep yang tepat adalah konsep aglomerasi. Kemudian berikutnya lagi pengaruh transportasi menjadi pertimbangan dalam apa interaksi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Pengaruh transportasi itu menjadi salah satu kajian dalam konsep dasar geografi yang berhubungan dengan konsep keterjangkauan. Nomor 10, sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi pada lahan-lahan subur. Ini konsep aglomerasi juga. 11, untuk mengetahui proses terjadinya fenomena alam, analisis. Berarti kalau menganalisis itu kita menggunakan konsep 5W1H yang how ya. Yang how. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Kemudian untuk nomor 12. Nomor 12. Nah, ada gejala yang berkaitan dengan litosfer. Litosfer itu ilmu yang kajian geografi, fenomena geosfer yang membicarakan mengenai struktur batuan ya, berkaitan dengan fisik. Nomor 12 ini jawabannya 1 dan 3. Yang B. Nomor 13. Pendekatan yang memungkinkan pihak mempelajari objek studi geografi untuk datang langsung ini. Jadi pendekatan ada 3. Kalau berhubungan dengan fisik itu cenderung
mengarah ke pendekatan ke ruangan ya. Meskipun untuk ke ruangan itu sendiri masih dibagi-bagi lagi. Nomor 14. Nah, perbedaan jadi kalimat soal yang panjang biasanya secara sederhananya itu biasanya adalah merupakan sebuah penggabungan beberapa hal. Ya, kalau dalam hal ini pendekatan berarti gabungan antara pendekatan ke lingkungan dan ke ruangan. Nah, itu kalau di pendekatan, kemudian kalau di prinsip itu gabungan antara tiga prinsip ya. Kalau di prinsip itu kalau gabungan tiga prinsip namanya kronologi, kalau di pendekatan berarti pendekatan kompleks di wilayah. Jawabannya yang C. Langsung kita ke soal nomor 15. Pendekatan. Nomor 15, berdasarkan objeknya, meskipun tidak saya jelaskan detail mengenai objek studi geografi dan aspek, silakan bisa kalian pelajari sendiri karena objek dan aspek tidak masuk dalam materi yang esensi di kurikulum darurat ya. Ini hanya untuk latihan soal. Jadi objek geografi ada dua, objek material dan objek formal. Nah, jadi cabang utamanya meliputi mempelajari fisik dan manusia. Kalau objek material geografi yang metode yang digunakan berarti itu merupakan objek formal. Di cara pandang atau metode yang digunakan dalam objek material geografi berarti itu objek formal. Yang B bukan ya. Yang B bukan. Kita lanjutkan lagi. Kemudian berikutnya nomor 17. Untuk nomor 17 ini geografi penduduk air permukaan morfologi itu dalam geografi adalah merupakan objek materi. Jadi objek itu kan ada formal, ada objek formal, ada objek material. Jadi yang bersifat material atau kebendaan ya, itu meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Kalau objek eh, formalnya geografi, objek materialnya geografi ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Tadi objek formal, objek formal. Saya yang ini juga objek apa? Di nomor 17 jawabannya do. Biar enggak rancu saya dulu saya. Jadi jawabannya do. Kita lanjutkan dulu untuk nomor 18. Nomor 18 kita ke prinsip. Nah, ini yang dimaksud adalah prinsip-prinsip geografi itu pada opsi yang bukan yang mana. Di antara opsi ini yang bukan merupakan prinsip geografi adalah prinsip kelingkungan. Lingkungan ini bukan prinsip tapi pendekatan. Nomor 19.
Prinsip geografi yang diterapkan untuk menjelaskan di kata kuncinya. Untuk menjelaskan berarti prinsip apa? Prinsip deskripsi. Di prinsip deskripsi itu prinsip geografi yang digunakan untuk memperjelas dan dibantu oleh eh, data, bisa berupa peta, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat kembali pada materi yang tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian fenomena banjir di daerah hilir. Nah, karena disebabkan oleh penebangan hutan di daerah hulu, ini adalah prinsip interrelasi, adanya hubungan sebab akibat. Ikut lagi, interrelasi ya. Kemudian nomor 21, aktivitas gunung berapi menyebabkan adanya mata air panas dan energi. Prinsip yang digunakan adalah menyebabkan. Jadi interrelasi lagi karena ada sebab, ada akibat. Sebabnya aktivitas gunung berapi, akibatnya adalah muncul mata air. Disiplin ilmu yang mengkaji gelombang pasang nomor 22 itu adalah oceanografi. Oceanografi ilmu yang mempelajari mengenai laut beserta apa namanya sifat-sifatnya. Nomor 23 untuk mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan itu ada ilmu penunjang geografi, diantaranya adalah biosfer. Biosfer yang nomor 24 ada berapa gejala geografi. Berikut ini yang merupakan kata kuncinya di sini adalah gejala yang bersifat fisik. Meskipun ini tidak ada di materi esensi yang saya jelaskan tadi, tidak ada salahnya kalian pelajarinya sendiri secara mandiri. Yang betul adalah yang E. Yang E, jika ada yang ikut begini, ini bukan jawaban ya. Nanti dilihat lagi. Yang terakhir, para ahli hidrologi meneliti daerah aliran sungai di Jakarta mengalami pencemaran akibat aktivitas industri maupun rumah tangga. Aspek geografi, jadi aspek itu ada aspek fisik, ada aspek non-fisik atau aspek sosial. Aspeknya penelitian tersebut termasuk studi apa? Mengalami pencemaran akibat aktivitas industri. Aspek apa? Sosial, ekonomi, ekologi. Aspek ada fisik, ada non-fisik atau sosial. Non-fisik bisa sosial, ekonomi, daya, dan lain sebagainya. Pencemaran akibat aktivitas industri maupun rumah tangga. Berarti lebih ke aspek sosial, ekonomi. Karena berdampak pada perekonomian. Nah, ini anak-anak nanti silahkan dipahami lagi. Biar kalian lebih siap untuk mengerjakan materi, mengerjakan penilaian harian di link yang sudah saya siapkan di e-learning. Jadi setelah memahami video penjelasan materi dari saya, sekaligus latihan soal ini, nanti silahkan dipersiapkan untuk memulai mengerjakan penilaian harian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, anak-anak. Semoga berhasil kerjakan soal penilaian harian dengan sungguh-sungguh, ya, biar nilai kalian sesuai dengan KKM atau paling tidak di atas atau paling tidak KKM ya, dan lebih baik di atas KKM. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah segera dikerjakan, jangan sampai menunda-nunda tugas yang sudah diberikan. Biar nanti saya terutama tidak banyak
minta tagihan pada kalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.